Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bai as-salam. Pertama, terdapat pengertian bai as-salam. Salam secara etimologi artinya pendahuluan, sedangkan secara terminologi adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis, akad disepakati. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Selanjutnya terdapat landasan syariah bai as-salam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 05/DSN MUI-4/2000 tentang jual beli salam berdasarkan yang pertama firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 282, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini nampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Ia lalu membaca ayat tersebut. Yang kedua firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ini, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau 2 tahun kemudian. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran tertentu dan jangka waktu tertentu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat tentang bolehnya jual beli secara salam. Untuk usahanya jual beli dengan cara salam ini harus dipenuhi 6 syarat, yaitu jenis barangnya sudah diketahui, mempunyai sifat yang diketahui, kadarnya diketahui, temponya diketahui, harga barang harus diketahui, harus menyerahkan harga barang waktu itu juga. Hanafi menambahkan satu syarat lagi, yaitu yang ketujuh tidak termasuk syarat tetapi merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Hambali berpendapat bahwa barang yang asalnya ditakar tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditimbang, dan barang yang asalnya ditimbang tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditakar. Dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Kemudian menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera dan tentu saja harus ada penangguhan meskipun beberapa hari.
Selanjutnya terdapat rukun bai as-salam. Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi 1. Akid, yaitu pembeli atau al-muslim atau robus salam, dan penjual atau al-muslam ilaih. Yang kedua maqud alaih, yaitu muslam fih, barang yang dipesan, dan harga atau modal salam, ras al-mal as-salam. Dan yang ketiga sigot, yaitu ijab qabul. Selanjutnya terdapat syarat-syarat bai as-salam. Pada bai as-salam, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa seperti pihak yang melakukan akad cakap hukum, barang yang ada dalam transaksi merupakan barang yang halal, ada secara hakiki dan dapat diserah terimakan, sedangkan untuk sahnya para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ra'sul mal atau harga asal. Diketahui jumlahnya, jelas jenisnya, misal dinar atau dolar ataupun rupiah, merupakan uang yang sah, diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad. Jika uang diserahkan setelah pihak yang melakukan transaksi berpisah dari tempat, maka akad salam menjadi batal, karena yang dimaksud dengan akad salam adalah mendahulukan menyerahkan uang atau uang di muka. Dalam akad salam, barang adalah hutang yang berada dalam tanggungan. Apabila pembayaran dilakukan setelah akad, maka akan memunculkan jual beli hutang dengan hutang. Syarat bai as-salam yang kedua yaitu muslam fih atau barang. Disyaratkan 1. Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui kriteria dan spesifikasi yang membedakan dengan barang yang lain. Yang kedua, pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas. Yang ketiga, diketahui ukuran baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau jumlahnya. Yang keempat, jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang. Yang kelima, jenis barang dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran. Yang keenam, akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya. Yang ketujuh, barang yang dipesan merupakan hutang dan menjadi tanggungan penjual. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan riba fadl. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.